Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang otak gitu ya, ini kan jadi satu organ yang sangat vital dalam kehidupan kita. Gimana nggak vital? Coba semua pergerakan kita mulai dari saya ngedip, saya merem, saya buka mata, saya gerakin jari dan semuanya ini pusatnya ada di otak kita. Nah, otak menjadi organ juga yang rentan mengalami berbagai gangguan. Meskipun sebenarnya katanya di luarnya otak itu kayak dibungkus ada satu lapisan layer yang memang berfungsi untuk nggak semuanya bisa masuk ke dalam otak gitu ya. Jadi kayak dia jadi barriernya gitu. Tapi ya namanya juga penyakit ada aja celahnya. Nah salah satu yang harus dicari tahu dan kenapa ini bisa terjadi adalah tumor otak. Aduh serem banget ya, kenapa bisa ada tumor di otak, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, gimana cara mengatasinya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar tumor yang ada di otak. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar otak. Kita bahas ya. Oke, kita lihat yang pertama. Sering begadang katanya bisa menyebabkan fungsi otak kita ini menurun. Gini, Anda pakai logika atau analogi. Ibarat kata kalau Anda punya kerjaan, ya nggak ngerti sih maksudnya begadangnya itu karena emang gabut atau memang lagi ngerjain deadline. Tapi apapun alasan Anda begadang, kalau Anda notice keesokan harinya atau di pagi harinya, bukan keesokan ya, pagi harinya atau pas lagi siangnya kebetulan Anda juga harus tetap kerja gitu ya, Anda ngerjain deadline, waduh besok pagi harus ada presentasi dengan klien, malam ini dilembur sampai jam 3 subuh, nggak tidur begadang buat ngerjain presentasi. Coba deh, Anda notice diri Anda sendiri kayak besoknya, paginya itu jadi kayak harusnya presentasi secara maksimal. Kita jadi kayak orang linglung gitu ya, kayak orang kurang fokus dan lain sebagainya. Nah kita ngerasa kayak, kok kayaknya fungsi otaknya menurun ya. Nah ini sebenarnya gara-gara si begadangnya kah sehingga pengaruh ke kerja otak. Atau mungkin karena badannya lagi capek aja, karena kurang tidur. Atau seperti apa gitu ya. Kalau kita ngomongin, ada ya ternyata hubungan antara begadang sama fungsi otak yang menurun. Kalau kita lihat-lihat di luar kan banyak banget ya orang-orang yang suka begadang. Jadi pertanyaannya, berarti orang-orang yang suka begadang ini kebanyakan fungsi otaknya menurun? Atau karena ya mungkin di awal-awal aja ketika tubuh belum beradaptasi. Tapi kalau udah mulai ya sering gitu ya begadang sehingga ini kayak udah badan udah ngerespon, jadi otak kayak udah biasa sama begadang. Atau kayak nah justru itu adalah pertanda buruk bahwa kondisi kesehatan otak Anda itu kurang baik. Nanti deh kita bahas ya, adakah hubungannya antara begadang dan fungsi otak yang menurun. Aduh serem banget ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Berimajinasi katanya penting nih untuk perkembangan otak kita. Siapa dari Anda yang suka nonton film atau bukan nonton film kalau sekarang ya, nonton film sih, tapi ada juga yang kayak drakor gitu ya, atau Anda lagi ngelukis, atau Anda lagi baca buku, baca cerpen dan lain sebagainya. Jadi beberapa kegiatan itu adalah kegiatan yang mengasah imajinasi kita, apalagi kalau Anda adalah orang yang visual gitu ya. Jadi ketika Anda lagi nonton drakor gitu ya, Anda lagi berimajinasi. Apalagi kalau Anda pretending to be salah satu cast di situ deh gitu ya. Jadi harusnya juga gitu, harusnya gitu. Apalagi ini yang lebih imajinasi lagi itu sebenarnya kalau generasi bukan baby boomers ya mungkin ya, yang lebih tua gitu ya. Itu kalau mereka dengerin sandiwara di radio. Tuh itu pasti kan cuman audio aja ya, itu nggak ada visualnya. Nah otomatis tuh kayak kita bayangin, oh mereka lagi ngobrol seperti ini, di lokasi setting yang seperti ini, kondisinya seperti ini dan lain sebagainya. Nah apapun itu yang penting adalah daya imajinasi. Ketika kita ngomongin daya imajinasi, itu semakin kita berimajinasi, ini bukan ngehalu ya, maksudnya bukan ngayang-ngayang, tapi maksudnya imajinasi dalam hal positif gitu ya. Ya mungkin menghalu juga salah satu jenis imajinasi, tapi nggak ngerti apakah itu yang positif atau negatif. Tapi intinya imajinasi katanya bisa memperkuat, meningkatkan daya kerja otak kita. Bisa nggak ya? Nanti kita bahas ya. Kalau bisa kayaknya banyak yang akhirnya berimajinasi ya. Yang bagus-bagus ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Ukuran otak katanya bisa pengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Nah gimana ya? Maksudnya
berarti kalau dia pinter banget kepalanya bakal membesar. Ya, enggak juga ya. Atau kalau dia kurang pintar, kepalanya kecil. Nah, gimana dong? Kalau ada istilah besar kepala berarti dia pintar, padahal itu artinya sombong. Gitu ya. Tapi gini, intinya kalau kita lihat, kalau Anda mungkin baca-baca di Google gitu ya, berapa besar sih ukuran otak? Kadang-kadang ada yang bilang kayaknya sekapal tangan, segenggam tangan gitu ya. Nah, apakah ini jadi standar umum atau kayak, oh berarti kalau dia orangnya pintar berarti kepalanya lebih gede gitu ya. Atau kalau dia nggak begitu pintar kepalanya lebih kecil gitu ya. Sehingga akhirnya otaknya ini ketika dia bilang otaknya lebih besar, dia lebih pintar. Ada otaknya lebih kecil, dia nggak pintar. Aduh nggak ngerti deh, nanti kita tanyakan ke dokternya. Ada nggak ukuran atau dimensi dari otak ini memengaruhi tingkat kecerdasan seseorang gitu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Otak kecil adalah pusat koordinasi gerak tubuh. Kita ngerti di dalam otak kita ada otak kecil, ada otak besar. Nah, tapi nggak ngerti nih, biasanya kan kita bilang, oh ternyata kinerja otak itu saling berhubungan. Entah itu yang otak kecil, otak besar, otak kiri, otak kanan, dan lain sebagainya deh gitu. Kita selalu kepikiran oh bahwa ini punya fungsi masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin otak kecil dan otak besar, ada nggak sih hubungannya? Atau kayak koordinasi gerak hanya di otak kecil? Otak besar ini urusannya yang lain lagi gitu ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Nanti deh kita bahas ada nggak hubungannya atau sebenarnya memang di otak kecil inilah gerakan itu koordinasinya ada di situ gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Ini kayaknya banyak yang relate nih harusnya ya. Media sosial bisa membuat seseorang menjadi addicted, kecanduan, merasa kayak teradiksi bahwa gini. Jadi kadang-kala kan kita suka ya punya aktivitas yang bikin kita rileks. Nah, kita rileks itu kan karena memproduksi hormon dopamin ya, hormon kebahagiaan, kegembiraan. Jadi once kita pakai HP kita mainan media sosial, kita scrolling gitu ya, media sosial feed-nya lah, segala macam, ketemu FYP lah yang bagus-bagus dan kayak, ini bagus sih lagi viral dan sebagainya. Kerasa nggak Anda kayak scrolling waktu 1 jam itu kayak nggak kerasa. Jadi kayak ada adiksi sehingga Anda kayak, oke, terus lagi, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Nah, ini sebenarnya ketika kita kecanduan quote and quote sama media sosial, ini dipengaruhi dari apa yang ada di otak kita atau karena senang aja sih, nggak ada hubungannya sama otak. Nanti deh kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar otak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar otak. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Zaini Hamzah, SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Selamat pagi Dr. Zaini, apa kabar dok? Sehat ya dok ya? Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar ini penyakitnya serem banget gitu ya, tumor otak gitu ya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya dok ya. Tapi sebelum bahas tentang tumor otak, kita bahas terlebih dulu seputar otaknya, mitos faktanya. Yang pertama adalah begadang. Terutama untuk di kota-kota besar, meskipun tidak menutup kemungkinan kota kecil juga banyak juga di daerah-daerah yang suka begadang dalam hal apapun ya. Entah ada alasannya atau tidak ada alasannya, dalam artian kerja atau pekerjaan atau hanya ya nongkrong-nongkrong sama teman, istilahnya tetap aja begadang kan gitu. Entah produktif nggak produktif, intinya begadang. Itu katanya bisa menurunkan fungsi otak, betul nggak sih dok? Jadi bukan bergadangnya berarti kan kelelahan otak akibat otak terus bekerja. Nah kalau dia bekerjanya malam, paginya bisa istirahat, ya nggak masalah. Ya kan kalau yang nggak kerja kan begadang tuh. Ya mungkin ini begadang yang sisi negatif kali ya. Dia pagi kerja, malam pulang kerja begadang lagi, besok pagi lagi kerja lagi, tentunya akan menurunkan. Itu maksudnya menurunkan itu berarti kan dalam konteks adalah malam dia apalah aktivitas, otaknya nggak istirahat, atau istirahat cuma sebentar aja, sejam 2 jam, habis itu dia mulai aktivitas lagi, itu yang bikin otak lelah ya? Iya, dia kan berulang-ulang dan berulang-ulang, maka akan lama-lama ya lelah lah. Pasti. Berulang-ulang dan lama itu mungkin definisi orang akan berbeda-beda gitu. Dalam artian kayak sebulan, 2 bulan, tahunan gitu dong. Tahunan tapi kontinu ya kena juga. Kan berbulan, sebulan sekali terus pada kapasitas kerja otak kita kan pasti ada, setiap orang berbeda ya.
mungkin terlalu dilatih dari awalnya juga, dari zaman kecil memang dia dibiasakan kerja malam, paginya istirahat bisa aja. Intinya kita harus mengistirahatkan otak kita, tidak terlalu diporsir. Mau dia istirahatnya pagi, siang, atau malam. Tapi baiknya kan secara alamiah ya, secara natur kita bukan hewan nokturna ya. Malam ya. Ya, Kelelawar kita gitu ya. yang malam istirahat, siang-siang kita bekerja. Berarti kalau kan tidak menutup kemungkinan ada beberapa sektor industri yang memang dia mainnya kerjanya 3 shift ya. Jadi tidak juga kita menyalahkan yang kerjanya shift malam ya. Betul. Karena dia masih punya waktu siang hari untuk. Betul. Nah, tapi kan mungkin ada di rollingan juga seperti itu. Karena ya, ada Dok, ya. K3 itu ada syaratnya. Kalau dia kerja malam besoknya harus clean, harus istirahat. Dan dia tidak malam lagi bekerja, biasanya next-nya. Betul. Ada aturan kerja juga ada. Ada aturan kerjanya seperti itu ya. Oke, jadi kalau Anda memang harus shift malam atau ada punya pekerjaan malam, harus diatur sedemikian rupa. Tapi sebenarnya idealnya kalau untuk tidur itu istirahat otak berapa lama sih, Dok? Nah, kan makin tua itu makin sedikit ya kita katanya tidur. begitu. Ya, karena makin anak-anak kan prosesnya supaya dia tidur, perkembangan otaknya belum sempurna lah, dia biar berkembang dulu baru nanti diisi. Nah, makin lama itu mungkin karena terjadi juga kebiasaan kita menunda tidur, makin terbiasa makin malam, akhirnya ada insomnia lah, ada apalah, terjadi seperti itu. Dia terpatri lah, termemori. Ya kalau bisa yang terschedule yang bagus lah ya, Dok ya. Bagus. Itu yang lebih bagus. Oke, kita lanjut yang kedua. Berimajinasi itu katanya penting buat perkembangan otak. Oke, imajinasi ini kan banyak definisinya ya. Imajinasi dalam artinya kayak kita nonton sesuatu, kita visualisasikan, baca, atau lagi ngelukis, atau imajinasi kayak nanti kalau aku punya uang segini, aku pingin ini. Nanti kalau aku punya waktu gini, aku pingin liburan ke sini dan lain sebagainya. Intinya imajinasi, betul nggak seperti itu? Imajinasi itu kan seolah mengisi memori, kalau hard disk memori itu kan masih kosong nih anak-anak. Makanya anak-anak kan suka, ayo dia rangsang di taman kanak-kanak untuk berimajinasi. Cerita anak-anak kan yang hayalannya penuh, hayalan yang nggak masuk akal kadang-kadang. Betul. Nah itu untuk mestimulen si otak tuh untuk tetap bekerja imajinasi. Nah pada dewasa ya imajinasinya balik lagi untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya imajinasinya dipakai dengan imajinasi yang hal yang nantinya menjadi edik atau jadi nggak enak gitu, apa imajinasinya, kalau misalnya maaf ada menyukai film kartun tertentu, saya nggak boleh bilang apa ya, bilang kartun tertentu, jadi kok jadi senangnya itu gitu. Jadi harusnya dari awal kalau punya anak tuh kan kita kasih imajinasi, kasih rangsangan dia berimajinasi dengan baik. Yang tadi misalnya planning, betul dari mulai SMA dia diajarkan untuk mengimajinasi planningnya nanti apa. Nah, sehingga tiap tanam imajinasi itu tiap umur mungkin berbeda. Oh betul. Jadi jenis imajinasi, konten imajinasinya disesuaikan di setiap fase-fase umur itu gitu ya. Oke. Jadi memang penting ya untuk menstimulasi kinerja otak ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, ini kadang-kadang, berarti kalau dia otaknya kecil kurang pinter nih yang gede. Lah itu gimana, berarti orang-orang yang pinter tuh kepalanya membesar gara-gara otaknya ukurannya besar, dimensinya, atau gimana sih, Dok? Pernah sering bercanda dulu, kan ada pasien hidrosefalus, kepalanya kan besar. Itu karena saya sekolah di Surabaya, kan ada warga dari Indonesia Timur yang mungkin pendidikannya agak kurang. Suka, Pak, ini berarti anak saya pinternya berlebihi dong katanya, karena volume otaknya besar. Kadang-kadang saya bercanda juga, iya Pak, otak anak Bapak tuh encer. Encer itu maksudnya kan penuh dengan air gitu, itu yang harus dikeluarkan. Volume tentunya jadi modality yang cukup besar untuk, nah tergantung volumenya harus benar-benar pada posisinya. Kalau volumenya gara-gara bengkak dia besar, itu tentunya jelek. Tapi kalau volumenya pas dengan isian yang bagus, itu akan bagus. Jadi kepala yang besar ternyata edema. Ya, maksudnya otaknya besar ternyata otaknya edem. Jadi nggak baik juga. Jadi proporsional lah. Proporsional ya. Jadi tidak melulu ngomongin masalah volume ataupun dimensi gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Otak kecil adalah pusat koordinasi gerak tubuh. Nah, gimana tuh, Dok? Nah, jadi bukan koordinasi, tepatnya adalah harmonisasi. Jadi kalau misalnya otak kecil terganggu, kita tuh agak sulit misalnya
dari awal pegang ini, pegang hidung, pegang ini, pegang hidung secara cepat nanti ngaco dia bisa ke sini, sini Oh, gitu, Dok? bisa. Tapi kalau normal dia Normal bisa terus. coba aja. 1, 2, 3. Nah, secepatnya kan gantian tangannya. Aman, berarti aman, aman ya? ya, insya Allah. Itu Dan kalau berarti terganggu pasti terganggu. Oh, harmonisasinya terganggu. Iya. Dia bisa ke sini, bisa ke sini gitu-gitu. Oh, tapi itu hanya gerakan ya? Iya kan berarti menselaraskan gerakan. Oh. Tapi kalau misalnya pernah ada pasien saya juga tumor otak di bagian otak kecil. Awalnya terganggu, setelah dioperasi ternyata dia bisa menari lagi karena dia penari. Dan bisa menari lagi, berarti kan gerakannya tetap harmonis lah. Nanti ada hal yang memang sudah terrefleks mungkin dia akhirnya tetap aja bisa bagus cara menari dan lain-lain. Padahal saya kira wah nggak bisa menari lagi, ternyata bisa lagi. Bisa ya kembali ya, padahal di otak gitu ya Dok ya. Yang notabene penuh dengan saraf-saraf segala macam ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini harusnya jadi catatan kita bersama karena ini pasti relate ke banyak orang, termasuk saya. Kalau ngomongin tentang media sosial itu nggak ngerti ya Dok ya, kayak kita scrolling 1 jam itu kayak baru scrolling 1 menit gitu. Karena kita ngerasa kayak I'm happy gitu ketika scrolling itu. Jadi kayak nggak kerasa aja waktu 1 jam itu kayak cuma 1 menit. Bener nggak sih itu bisa menimbulkan adiksi? Nah, adiksi itu bukan hanya sosmed sebenarnya. Hal yang buat kita senang, pasti kan yang bikin edik itu yang bahasa senang. Betul. Nah, ketika kita ketemu sosmed, hal yang senang-senang pasti kita edik. Coba ketemu sosmednya yang membosankan pasti hilang. Skip. Nah, itu kan persis. Jadi kesenangan saat itulah yang bikin kita edik, bikin penasaran. Tapi pada dasarnya manusia itu selalu penasaran. Jadi ketika kurang senang terus saja dicari. Nah, itu yang edik, itu yang bisa bikin ediknya di situ. Oke. Jadi memang tidak hanya media sosial, tapi ketika kita ngerasa bahwa saya suka dengan ini, nah kita akan rasa teradiksi dengan hal itu gitu ya. Karena memang otak itu ngerespon bahwa kita suka dengan hal itu gitu ya Dok. Apalagi kalau teman-teman ngasih tahu, mensuges, ini tuh enak, bagus. Nah, itu kan susah. Persis rokok kan, awalnya pasti orang nggak merokok. Ketika, enak nih, coba enak. Awalnya pasti batuk, nggak mungkin orang merokok langsung merasa enak. Pasti dia merasa, aduh apa nih. Tapi terus akhirnya dia mau senang. Oke. Berarti jangan deket-deket temannya kayak gitu ya Dok. Oke, terima kasih Dr. Zaini ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tumor otak di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini agak serem sih. Tumor otak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan menjadi satu edukasi yang bagus. Manakala kita ngomongin tindakan preventif ya, supaya otak kita tetap sehat dan tidak mengalami tumor otak. Nah, kalau Anda mengalami atau punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Zaini Hamzah, SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tumor otak. Ini kayak kita ngomongin tumor aja udah serem ya Dok ya, apalagi kalau di otak gitu ya, itu jadi double gitu ya, double kill itu gitu ya, serem banget. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu. Dan sebenarnya tumor otak ini kondisi yang seperti apa sih Dok? Iya, jadi tumor, namanya tumor ya, berarti ada pembentukan tubuh, anggota tubuh, organ tubuh di situ yang abnormality, yang dia tumbuh kecepatannya melebihi yang normalnya, jadi harusnya dia malah tidak tumbuh ya kalau yang namanya tumor. Dia tumbuh terus bisa akhirnya membuat sebuah tumasa yang menekan area yang normal. Jadi itu bukan, tidak ada fungsinya di otak, tumbuh begitu aja dan menekan otak yang berfungsi secara normal, akhirnya terganggu fungsinya itu. Kalau lebih gampangnya guru saya bilangnya kayak tumbuh sebuah tumbuhan pohon gitu. Anggapannya kayak pohon atau apalah namanya bentukan. Dia kalau tidak diapa-apain dia akan tetap numbuh gitu. Tapi kan ada penyebabnya sehingga dia bisa tumbuh dong Dok, nggak apa ya, nggak ujuk-ujuk tumbuh gitu. Penyebabnya itu sampai sekarang masih kami cari tahu. Terus terang, penyebab tumor tuh belum ketemu apa yang nyebabin tumor itu ada di situ.
kita tidak. Kita baru riset apa yang mempercepat dia bisa tumbuh. Yang merangsang sehingga dia si tumor itu kan misalnya dia berbasis, kita semua berpasti ada bakat tumor lah ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Nah, dia bisa cepat tuh tumbuhnya karena ada apa gitu. Karena ada rangsangan dari luar entah dari dalam tubuh. Itu termasuk maksudnya tumor di seluruh tubuh hanya khusus yang di otak? Oh semua. Oh semua? Semua karena mungkin lifestyle kita atau konsumsi makanan kita atau tapi kan balik lagi setiap orang berbeda. Ada yang misalnya dicolek geli sedikit langsung geli, ada yang harus dikelitikin aja cek aja nggak ada gitu. Jadi dari badan kita genetiknya seperti itu gitu. Ada yang kuat misalnya nggak tumbuh-tumbuh ya nggak tumbuh-tumbuh. Yang dokter tadi sebutkan bahwa ada bakat, setiap orang ada bakat tumor itu masih pasti gimana? ya, maksudnya ada gen tumor. Jadi tumor tuh sampai sekarang kan belum kayak kalau misalnya infeksi, gara-gara dari luar masuk infeksi, ketahuan. Jadi, nah tumor tuh semua orang bisa terserang tumor, tidak bisa dicegah gitu. Intinya bukan karena ada bakat gennya ya. Semua orang bisa kena tumor tanpa kita bisa mencegahnya. Kalau infeksi kita bisa cegah bersih. Kalau stroke kita dengan lifestyle kita baik, makanan baik, kita terhindar. Kalau tumor ujug-ujug ada aja gitu. Oh berarti itu sifatnya dari internal tubuh sendiri orang itu gitu? Iya bisa. Internal tubuh sendiri bisa juga karena ada induce. Misalnya terapi hormonal. Terapi hormonal tuh yang simpelnya lah KB lah. Kalau untuk ke brandnya KB yang hormonal itu memicu, tidak menyebabkan balik lagi, tapi memicu pertumbuhan yang si tumor tuh memicu tumbuhnya lebih cepat, lebih besar. Oh dari yang bakatnya itu gitu ya. Nah sekarang kan banyak dong, maksudnya pengobatan atau perawatan yang memang dia kayak suntik hormon, terapi hormon dan lain sebagainya itu gimana tuh selain yang KB? Harus dengan takaran ahli medis tentu ya. Jadi jangan sok tahu. Tapi kalau KB kan kemarin tuh kita loss lah sedikit ya. Ada KB yang hampir pasien saya yang tumor jenis meningioma hampir semuanya ikut KB. Nanti ketika kita stop KB-nya posisinya dan kita udah teliti juga ya di sini di Indonesia teliti, di luar teliti, ternyata KB hormonal itu cukup signifikan, bukan menyebabkan, tapi mempercepat pertumbuhan si tumor. Oh berarti sebenarnya itu yang kayak ibarat kata memantiknya gitu ya? Memicu mematiknya. Tapi sebenarnya beda, tapi kan tidak semua orang yang KB itu yang hormonal itu kan berujung pada tumor. Kalau balik lagi kalau orangnya orangnya kuat, kayak saya bilang itu kalau dikelitikin langsung geli, itu kelitikin langsung tumbuh gitu kan. Ada yang kuat ya kuat. Nah yang menjadi kuatnya itu apa? Karena dia bisa menjaga imun sistemnya yang baik? Atau nggak ngerti? Nggak bisa. Bener-bener nggak ada indikator sama sekali dok? Belum, masih dalam kita cari-cari lah. Tapi ya jelas tumor itu masih idiopatik. Idiopatik. Jadi masih belum bisa tahu penyebabnya benarnya apa, tumor apapun ya. Tapi kalau khusus tumor di otak sendiri, dia apa? Maksudnya dengan kondisi tadi ya pemicunya dan lain sebagainya, dia ada manifestasi klinisnya di otak itu dia selama ini kan kita ngertinya tumor itu selalu dengan benjolan ya, kata tadi dokter sebut ada tumbuh lah gitu. Nah itu ada benjolan kah atau gimana? Iya, kalau benjolan secara visual terlihat kan otak terlindungi oleh tulang. Yes. Ya kan, ada memang beberapa tumor otak yang sampai tulangnya pun membesar. Sampai membesar tulangnya tengkoraknya? Iya, tulangnya itu jadi bertumbuh lebih cepat. Jadi ada yang benjol gini, ada sampai matanya kelihatan kayak keluar. Karena tulangnya di depan mata itu bertumbuh tumor di situ. Sampai menekan. Jadi tumor otak itu ada tumor primer ya. Primer itu dari otaknya sendiri. Ada tumor sekunder atau dari metastase. Ada juga tumor yang memang dari selaput otak. Jadi bukan dari otaknya. Otak itu kan ada selaputnya ya. Namanya dura mater, ada meningen lah. Nah, meningen itu tumbuh tumor di situ. Nah, dia berinfiltrasi ke area-area sekitarnya. Nah, yang orang itu kan selalu cancer atau tumor. Yes. Sebenarnya kanker itu tumor yang ganas berarti. Kalau tumor yang jinak ada tumor jinak, tumor ganas. Biasanya orang bilangnya tumor ganas itu kanker, tapi sebenarnya
ya dia juga tumor, gitu kan. Tumor, cuma bahasa kita aja sering bilangnya. Oh, berarti ada tumor otak dan kanker otak gitu maksudnya? Sebenarnya tumor ganas dan tumor jinak. Tapi kalau tumor ganas tuh orang selalu lebih familiar ngomongnya cancer. Iya, kanker ya. Kayak tumor payudara, cancer payudara. Berarti kan secara awam, cancer itu adalah tumor payudara yang ganas. Gitu. Tapi secara medis sebenarnya penyebutannya tumor jinak, tumor ganas atau ganas tumor jinak, tumor ganas, malignan atau benign gitu. Oke. Jadi memang bedanya di situ gitu ya. Orang kita aja cancer tuh ganas, padahal mungkin bicaranya kita aja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin seperti tema kita hari ini, tumor otak berarti ini yang tidak ganas dong, yang jinak atau gimana? Bisa jadi ganas juga. Ganas. Kan tumor yang basicnya dari primer, glioma, jadi dari sel glia itu sel otak itu glioma tuh jinak, ya glioma. Tapi kadang-kadang entah dia naik grade, jadi grade 1, grade 2, akhirnya asositoma, akhirnya glioblastoma. Itu pernah juga terjadi pada pasien saya. Awalnya ketemu glioma, terus kemudian dia membesar cepat. Pas dioperasi lagi ternyata yang tumor yang ganasnya, glioma. Soalnya kalau grade 1 kan ini ternyata mungkin pada saat pengambilan sampel yang terambil adalah sampel yang grade 1. Oke. Tapi sebenarnya entah menuju ke stadium-stadium itu, sebelum kita bahas stadium, sebenarnya dia ada rasa nggak sih dok? Kan tadi manifestasi klinisnya dia ada benjolan, otomatis menekan dong. Nah betul. Gimana jadi tuh? Ada yang tumor dirasa? otak tuh mudah sebenarnya. Jadi terasanya itu dia akan terasa termanifestasi sesuai tempatnya. Misalnya tumor otaknya di pusat gerakan, berarti tiba-tiba dia lumpuh. Kalau di pusat penghidu, dia nggak bisa menghidu. Misalnya di pusat bicara, dia nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa apa lagi. Jadi tergantung posisinya, meskipun kecil, tapi misalnya berada di pituitary misalnya. Pituitary itu tempat untuk dirijennya hormonal. Di situ makanya hormonalnya terganggu. Ya hal-hal kayak gitu lah. Jadi meskipun kecil tapi posisinya pas di saraf kuping misalnya, saraf telinga, saraf pendengaran, dia langsung budak gitu. Tapi tumor itu khasnya progresif. Jadi makin lama jadi awalnya aduh budak nih dikit. Terus makin lama kok makin banyak. Nah itu hati-hati. Berarti ada progresivitas. Nah itu salah satu tandanya biasanya tumor. Oke, nanti kita lanjut lagi dok. Ini juga banyak sebenarnya gejala-gejala lain yang mungkin selama ini nggak ngerti. Ini mitos atau fakta seputar gejala. Kalau udah mulai kayak orang pusing-pusing dok, sering pusing dan segala macam, orang bilangnya aduh hati-hati tuh ada sesuatu di otaknya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar tumor otak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Zaini Hamzah SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Mas Raden. Ini Hana Jakarta ya. Ibu Hana di Jakarta. Silakan mau tanya apa ke Dokter Zaini? Ke Dokter Zaini ya. Ibu. Spesialis bedah syaraf. Yang pertama, deteksi dini apa untuk kanker otak dengan asumsi seseorang suka sakit kepala dan mimisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana CA otak bisa seberapa harapan hidupnya bagi pasien? Dan terapi apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu operasi, kemudian kemo dan radiasi?
Yang terakhir, bagaimana hubungan meningitis yang tadi radang selaput otak dengan CA tumor otak? 3 pertanyaan, Dokter Zaini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Ana, semangat banget ya. Hari Jumat mau weekend nih, tanggal muda lagi ya, semangat banget kayaknya. Oke, kita bahas Dok, ini pertanyaan diborong nih ya sama Bu Ana ya. Satu apa nih? Nah, semoga saya ingat Dok, yang pertama, apa tadi? Oh, CA otak. Kanker otak. Itu gimana tadi pertanyaannya? Ada ingat? Oh, deteksi dini kanker otak. Deteksi dini kanker otak atau orang yang suka sakit kepala. Betul, emang harus baiknya deteksi dini. Yang deteksi dini paling efisien adalah MRI. MRI itu karena MRI satu tidak ada radiasi di MRI. Karena MRI itu magnetik, kita pun sama magnetik. Kalau untuk screening kita nggak perlu pakai kontras dulu, kan screening ya. Kita lakukan MRI dan MRA baiknya. Karena nyeri kepala itu bisa kan, ya mudah-mudahan enggak lah ya, bisa ada kanker atau kelainan vaskular. Nah, kelainan vaskular itu kelainan pembuluh darah di otak. Nah, dengan MRI kita lihat anatomi dari otaknya. Dengan MRA kita bisa melihat anatomi dari pembuluh darah di otak. Nah, kalau sudah dipastikan aman ya sudah. Saat itu aman dan semoga aman terus lah ya. Tapi kalau misalnya ada curiga, loh kok ketika MRI itu ada curiga bayang-bayang nih atau kata radiologinya, kok ini ada curiga sebuah tumasa, baru kita naik kita MRI kontras. Jadi dengan kontras kita bisa lihat, bisa membedakan apakah itu jaringan otak yang normal atau jaringan otak yang abnormal yang kita bilang bisa tumor. Tapi sebenarnya yang disebutkan tadi ini kebetulan banget ya pertanyaannya sama tadi sebelum saya break ya Dok ya, tentang seputar pusing gitu ya. Pusingnya itu kalau menuju ke tumor otak dia pusingnya yang seperti apa? Pusing yang kayak biasa kayak minum obat warung bahasanya gitu ya, hilang, atau yang cuma istirahat dikasih tidur sebentar terus hilang, atau yang dia benar-benar entah dikasih tidur, dikasih obat segala macam nggak sembuh gitu? Ya, kebanyakan nih kita samakan dulu pusing dan sakit kepala. Oh iya, beda pusing ya? itu biasanya berputar-putar atau vertigo. Sakit kepala tuh kayak ada ngiket atau cenut gitu ya, kayak ada. Nah, apapun itu, kalau tumor biasanya progresif. Jadi awal dengan minum Panadol, merek lah paracetamol, dia hilang. Kemudian dia muncul lagi, minum paracetamolnya nambah dosisnya, hilang. Minum lagi dengan paracetamol nggak bisa hilang, akhirnya dia nyari lebih kuat, misalnya dikasih Panadol, dikasih Tramadol untuk lebih kuatnya. Pertama hilang, kemudian muncul lagi, jadi makin kuat makin, nah itu tandanya tumor biasanya. Dan itu terus berlanjut, hilang timbul dan makin tinggi intensitasnya, nilainya nyerinya itu malah makin hilang timbulnya itu dalam hitungan hari, minggu, bulan? Nggak hilang timbul sebenarnya kalau dewasa akan nyeri minum terus ya? Dia banding. Nah itu udah baiknya kalau ada yang seperti itu tetap MRI. Kalau yang hilang timbul biasanya itu kelainan vaskular. Vaskular itu misalnya ada aneurisma. Aneurisma itu kan pembuluh darah, dia bocor halus lah. Ketika darah bocor ke area parenkim, ke area sel otak gitu, ke otak, membasahi otak di luar sel ya, itu rasanya sakit sekali. Nah itu kan bocor dikit, nyeri kepala, ketutup lagi. Nah tapi nyeri kepalanya persis, nggak makin tinggi, nggak makin meningkat. Nah itu biasanya vaskular. Tapi apapun itu ya tetap harus diagnosa lebih dini. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada lagi Dok, yang kedua ya. Yang kedua harapan hidup. Harapan hidup yang CA, yang cancer. Harapan hidup. Jadi kalau ketemu cancer lebih awal, ibaratnya si cancernya masih kecil, dan mudah diambil, itu tentunya harapan hidupnya akan lebih tinggi. Karena modalitasnya sekarang ini cancer itu ada modalitas pertama operasi. Misalnya kecil itu kita operasi. Kemudian kalau misalnya dia memang si sel kansernya itu harus kita kemo, harus kita radiasi, kita jalankan radiasi, kemo, bahkan sekarang imunoterapi sama gen terapi sudah mulai dikembangkan. Kalau modalitas itu kita lakukan, itu harapan hidupnya baik. Jadi saya pun ada yang pasien cancer tumor dari tahun 2015 ya, sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang terakhir kata keluarganya melemah. Kenapa? Karena saya tidak bisa adjuvant, tidak bisa ngasih terapi tambahan karena sudah
pensiun. Jadi kantornya tidak menjamin. Itu kasihan sebenarnya kan, biasanya kita booster dengan imunoterapi setiap bulannya, kita imunoterapi ya, dia makin lemah. Tapi prestasinya cukup jauh lah. Kalau dibilang cancer GBM itu kalau di buku tuh rata-rata harapan katanya nih ya. Katanya, iya. Tapi mudah-mudahan semua baik. Mungkin 3 tahun 4 tahun survivor rate-nya. Tapi ini baik sampai ya? Sekarang. Dia sekarang melemah, cuma bayangin 2015 sampai 8 tahun. Dan quality of life-nya selama hidup sampai terakhir sebelum pensiun tuh baik, sampai naik haji dan lain-lain. Jadi menurut saya sih dari awal kita ketemu jangan takut lah. Kalau ketemu ya langsung berobat. Karena mental yang sakit itu, yang sakit kanker itu bayang-bayangnya tuh aku bentar lagi mati itu nggak boleh sebenarnya, dia nggak boleh tahu. Harus dihilangkan. Jadi semangat aja. Toh itu melewatin. Ya dia pasti tahu dengan baca dan lain-lain. Tapi kan itu melewatin. Dia sampai bilang, kok saya belum mati ya dok? Lah bapak sih seger, udah dapat haji dan lain-lain, bisa kayak gitu. Jadi memang harus positive thinking ya, positive thinking aja. Tapi di sekitarnya pun harus membuat suasana. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Hana. Meningitis dengan CA. CA, jadi beda hal ya. Meningitis itu infeksi. Jadi akibat infeksi, misalnya TBC atau infeksi apapun lah yang bisa masuk ke otak. Dan kalau suatu infeksi itu sampai ke otak, berarti dia infeksi yang sangat hebat. Tadi Mas Raden kan sampaikan otak tuh punya barrier, namanya blood-brain barrier, dia pertahanannya cukup kuat. Nah kalau suatu kuman tuh sampai ke otak, berarti ini kuman tuh hebat banget, kuat banget bisa sampai ke otak. Atau balik lagi, kondisi daya tahan tubuhnya menurun. Nah daya tahan menurun bisa kenapa? Karena dia cancer, dia daya tahan menurun. Akhirnya dirusak tuh pertahanannya, masuklah infeksi. Biasanya kaitannya dengan itu, tapi kalau mereka cancer menyebabkan infeksi, enggak, infeksi menyebabkan cancer itu beda. Beda ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Oke, kita lanjut lagi setelah telepon ini DM. Wah, rame nih hari ini ya, dokter ini ya. Oke, Pak Dani, imbang nih ya tadi ibu-ibu bapak-bapak nih ya. Pagi dok, kakak saya sekitar 2 tahun ini jalani operasi tumor otak. Oke, berarti 2 tahun kemarin operasi tumor otak gitu. Saat ini kondisi udah lebih membaik sih dok, tapi berdasarkan MRI terakhir masih ada serpihan di dalam kepalanya. Apakah serpihan itu bisa pengaruh ke kinerja otaknya? Apa tumor di otaknya bisa tumbuh lagi dok? Terima kasih. Oh ada serpihan apa ya dok? Mungkin sisa-sisa atau the bridge-nya gitu atau gimana tuh dok? Baik, balik lagi. Jenis tumornya apa? Kalau jenis yang jinak mungkin serpihan kita kadang-kadang saya suka bicara sama pasien tuh kita berteman lah dengan sisa itu. Oh bisa ya dok ya? Iya, jadi yang penting kita kontrol. Jadi si serpihan, anggaplah serpihan atau sisa ya, sisa tumor itu kita tetap pantau dengan MRI rutin. Biasanya kalau saya berkembang atau enggak gitu ya? Betul. Nanti kalau berkembang ya kita take out lagi. Makanya biasanya kalau dulu mungkin sistem operasi tumor otak itu kan take it out. Jadi ambil, pokoknya apalagi kalau ketemu ganas udah sedikit aja, nanti kita bereskan dengan radiasi dan kemoterapi. Cuma terakhir, bukan terakhir ya, udah lama lah, tahun sebelum COVID itu saya kongres, dibilangnya sekarang take it all out. Jadi harus all yang terlihat itu diambil. Itu yang terlihat ya, sedangkan sel kanker itu kan ada yang tidak sebelum terlihat pada saat secara mata oleh belum visual. Belum terlihat karena dia tersembunyi atau belum berkembang? Belum berkembang, ya masih kan sangat kecil sih sel itu. Iya betul, ya kan? Belum berkembang ya. Maksudnya itu, tapi kalau misalnya dengan take it all out, maka tentunya pasti yang serpihan yang dibilang itu kan benar-benar serpih, kecil, jadi berkembangnya pun mungkin lama. Atau mungkin dia nanti mati dengan radiasi, dengan kemoterapi, dibanding kita hanya ambil sedikit atau dibiopsi, kemudian kita radiasi, tentunya kan radiasi juga melawan yang sangat besar dengan yang serpihan kan berbeda. Jadi take it all out. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua tadi tumornya bisa tumbuh lagi nggak? Ya itu dari si serpihan itu serpihan itu bisa tumbuh. Karena tumor kan nggak tahu, tumbuh di situ bisa, di tempat lain juga bisa. Kan kemarin dulu juga nggak tahu, tiba-tiba tumbuh, kita nggak tahu. Aduh serem banget ya.
Berarti intinya apapun itu bisa pengaruh kerja otak, tumornya bisa tumbuh lagi atau enggak, tetap harus dikontrol terus ya dok ya? Kalau pengaruh kerja otak ya tergantung tumornya posisinya di mana. Kalau bukan area elokuen itu area yang fungsional vital, itu tidak akan terlalu terlihat ada pengaruh terjadi kerusakan di otak. Kalau kayak gini kondisinya dia harus ceknya berapa lama sekali idealnya dok? Biasanya kalau saya post op 1 bulan. Ya, setelah itu kalau nggak ada perkembangan kita 3 bulan. Berapa kali 3 bulan mungkin selama setahun 3 bulan MRI kalau tidak ada, kalau status quo serpihan itu status quo ya, baru naik turun lagi 6 bulan. Kalau status quo lagi 1 tahun. 1 tahun ya. Ketika si serpihan itu kelihatan sedikit membesar, balik lagi ke 3 bulan terus. Karena kita pantau. Jadi lihat perkembangannya ya. Jadi tindakannya apa sesuaikan dengan kondisinya. Monitoringnya lah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Dhani. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa, saya baru tanya berapa pertanyaan nih. Semuanya sama pemirsa nih ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar tumor otak, masih bersama dengan Dr. Zaini Hamzah, SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Oke, dok, ini ada penelpon tapi kita sampaikan aja ya. Ini dari Ibu Eka yang ada di Medan, Ibu Eka atau Eca yang di Medan. Ini kepalanya sering ngenyut, sampai kadang-kadang sampai dahsyat sampai ke belakang, itu biasanya kurang lebih 1 menitan. Itu kira-kira kondisi yang seperti apa ya dok ya? Ya, baik. Ibu Eca di Medan ya. Jadi kalau paling penting adalah kita selalu kalau ketemu pasien tuh saya cari dulu ekstra kepala. Apakah dia ada sakit gula atau ada sakit jantung, sakit ginjal. Kadang-kadang pengaruh itu ya dok ya? Iya, karena ya kalau suplai gula kita kurang, pasti kita cenut-cenut lah ke otak tuh. Jadi kita lihat dulu apa yang lainnya normal, baru kita pikirkan berarti ada problem di kepala ini. Nah, kalau problem kepala, kalau nyeri-nyeri cenut-cenut itu biasanya kalau nggak, misalnya tekanan darahnya tinggi ya, cenut-cenut, kolesterol tinggi, nah kayak gitu biasanya sih. Kalau tergantung, kalau usianya masih muda, kita harus warning, harus cepet cari tahu lebih dalam. Saya kira di Medan cukup lengkap lah untuk. Itu sampai ke tengkuk juga bisa sampai ke tengkuk gitu? Nah, itu biasanya sih, kadang-kadang itu biasanya cuma tekanan darah tinggi atau ketegangan di otak. Tapi baiknya tetap bertanya lah ke ahlinya di sana. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Eca. Intinya kalau emang ada keluhan yang kayaknya nggak umum, nggak biasa, harus segera konsultasi ke dokter supaya tidak menjalar ke hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi makin tinggi makin berat. Nah, makin lama makin berat lah. Makin lama makin berat ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Eca yang ada di Medan. Sorry banget nih nggak bisa kita sambungin ke studio karena segmen terakhir udah mulai mepet, kita mau closing gitu ya dok ya. Kita belum ngomongin pengobatan. Dok, sekarang gini, tadi kan sudah dijelaskan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau mulai ada kerasa-kerasa ataupun nggak ada kerasa sama sekali, kita bisa nggak sih dok memeriksakan kayak deteksi dini gitu? Bisa, karena di luar itu ketika kita mendapat pegawai baru itu kita screening MRI. Kalau saya lihat ini di Jepang katanya kalau mau kerja itu kita MRI, MRA. Itu salah satu deteksi, jangan sampai kita dapat zong lah, dapat karyawan dan sakit-sakitan. Nah kan itu, makanya kita cari tahu. Itulah yang perlunya diagnosa dini. Kalau kita nggak ngerasa apa-apa ya coba aja dulu. Mungkin aja amit-amit lah, jangan sampai misalnya ternyata ada sesuatu di bukan area yang elokuen itu yang area yang muncul. Misalnya area dekat kuping kan kelihatan ada gejala. Kalau areanya misalnya di depan kecil, itu biasanya nggak terlalu terasa. Tahu-tahu udah gede baru terasa. Seperti itu. Jadi kalau mau deteksi sini lebih baik ya. Oke, nah sekarang kalau udah jaringnya terdeteksi ada tendensi ke tumor otak, pengobatannya apa? Atau sesuai dengan stadiumnya atau gimana? Enggak, ada berbagai cara. Jadi kalau misalnya masih kecil, kalau di luar sih, maksudnya di luar tuh perifer lah ya, mudah diambil ya, baiknya diambil aja. Tapi kalau misalnya deep side, kecil, kita bisa banyak jalan. Bisa gamma knife, jadi tanpa di open itu bisa dengan operasi gamma knife. Atau mungkin kita biar kita lebih jelas lagi, kita biopsi dengan serotaksi sehingga bisa lebih jelas. Tapi apapun itu kita harus, kalau tumor ya, apapun itu harus kita tahu dulu apa itu tumornya, dengan jalan diambil. Nanti karena nextnya
ini tumor setelah diambil jenis namanya siapa nih, Udin misalnya. Udin ini biasanya matinya dengan apa? Nah itu dia. Jangan sampai kita nggak tahu, main sembarangan aja langsung kemo, langsung radiasi, ya belum tentu dia juga bisa mati dengan radiasi. Berarti akan berbeda kondisinya dengan apa tindakannya per pasien bisa jadi beda. Oke. Tapi kalau dia udah mulai muncul yang kayak benjolan itu, dia harus, yang tadi dokter sebut take it all out. Take it all out. Tapi kalau take it all out itu sebenarnya ya kita nggak ngomong jaminan ya, maksudnya ya namanya penyakit, takutnya kan kalau orang pikir tumor, kanker itu kan sesuatu yang kayaknya udah menjalar gitu dok. Itu gimana tuh dok? Iya, tumor tuh ada yang, makanya kalau yang jinak biasanya ngumpul, ada kapsulnya lah. Ya dia tidak kalau di otak ya, kalau ganas tuh dia infiltratif ke sel-sel otak. Nah itu yang agak repot. Nanti nggak bisa ngambil utuh gitu. Kalau tumornya meningioma itu kan terambil utuh, enak. Apapun tempatnya pun nyumpet seperti apapun. Sekarang teknik sekarang nih di Indonesia nggak usah kemana-mana lah. Di Indonesia pun banyak rumah sakit yang modalitasnya tinggi yang bisa mengambil tumor meskipun dia ngumpet di titik manapun di otak, itu bisa dicabut ya, bisa dikeluarin. Itu berarti diambil seakar-akarnya sehingga tuntas semuanya. Insya Allah. Nggak ada yang kesisakan selama ini orang. Ya kan serpih-serpih dibilangnya. Jadi itu gitu. Tadi, dok. Iya. Itu benar. Benar. Jadi kadang-kadang kita harus meninggalkan kalau memang area itu penting. Jadi misalnya dia nempel di pembuluh darah yang besar, daripada kita melukai pembuluh darahnya, ya sudah kita hilang, kita simpen, kita serpihannya itu, tapi tetap kita matikan. Tidak ditinggalkan begitu aja gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Zaini. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi hari ini rame nih ya benar-benar sama DM. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya dok ya. Terima kasih dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Pekayang. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Zaini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Badliah Samit. Sampai jumpa dan selamat menjelang akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan ingat, jaga kesehatan otak dan tubuh Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dok.